Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Ibu sangat senang sekali bisa bertatap dengan kalian semua. Semoga kalian tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang perlengkapan jalan. Silahkan kalian simak baik-baik. Perlengkapan jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas yang meliputi marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lain-lain. Tujuan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan adalah 1. Untuk meningkatkan keselamatan jalan. 2. Menyediakan pergerakan yang teratur terhadap pengguna jalan. 3. Mengetahui informasi pengguna. 4. Pengamanan aset jalan. 5. Kenyamanan lingkungan pada pengguna jalan. Klasifikasi perlengkapan jalan. Klasifikasi perlengkapan jalan terdiri dari 1. Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan. 2. Perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan. Apa saja contoh dari masing-masing klasifikasi tersebut? Perhatikan penjelasan berikut ini. Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, antara lain A. Rambu-rambu. Rambu-rambu ini bisa berupa huruf, lambang, angka, kalimat, atau perpaduan lambang tertentu. B. Marka jalan, yaitu suatu tanda yang ada di permukaan jalan yang meliputi tanda garis membujur atau memanjang, garis melintang, garis serong, dan gambar lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas yang membatasi kepentingan daerah lalu lintas. C. Alat pemberi isyarat lalu lintas, yaitu perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan kendaraan di jalan. D. Lampu penerangan jalan, merupakan bagian perlengkapan jalan yang dipasang di kiri kanan jalan atau di tengah atau di median jalan yang digunakan untuk menerangi jalan dan lingkungan sekitarnya. E. Alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan. Alat ini digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu. Alat pengendalian dan pengamanan pengguna jalan ini berupa speed bump, patok lalu lintas, dan cermin tikungan. F. Fasilitas pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang cacat. Perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan, antara lain A.
Perlengkapan untuk keselamatan pengguna jalan. B. Perlengkapan untuk pengamanan aset jalan. C. Perlengkapan untuk informasi pengguna jalan. D. Perlengkapan untuk kenyamanan dan lingkungan. Mari kita lihat penjelasan berikutnya. Perlengkapan untuk keselamatan pengguna jalan. Perlengkapan untuk keselamatan pengguna jalan bisa berupa 1. Pagar pengaman. Pagar pengaman ini bisa dipasang berupa rel pengaman, penghalang beton, pagar kabel, dan silinder putar. Kalian bisa perhatikan pada gambar. 2. Peredam silau dan kebisingan. Nah, peredam silau dan kebisingan ini bisa dibuat berupa bangunan seperti yang ada pada gambar ini, atau bisa juga berupa pepohonan yang ditanam di sepanjang jalan. 3. Tempat istirahat. 4. Pulau jalan. B. Perlengkapan untuk pengamanan aset jalan. Perlengkapan untuk pengamanan aset jalan diantaranya adalah 1. Patok rumija. Patok rumija ini merupakan patok pembatas antara lahan milik jalan yang dikuasai penyelenggara jalan atas nama negara dengan lahan di luar rumija. Patok rumija biasanya dipasang di kiri kanan sepanjang jalan pada setiap 50 meter. 2. Pagar pengaman. Nah, pada pagar pengaman ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya. C. Perlengkapan untuk informasi pengguna jalan. Perlengkapan untuk informasi pengguna jalan diantaranya adalah 1. Patok pengarah. Patok pengarah berfungsi untuk memberi petunjuk arah yang aman dan batas jalur jalan yang bisa digunakan sebagai pelayanan bagi lalu lintas. Patok ini biasa dipasang pada sisi luar badan jalan. 2. Patok kilometer. Patok ini dipasang di sisi luar badan jalan, di luar saluran tepi atau di ambang pengaman ruang manfaat jalan. Patok ini dipasang di sepanjang koridor jalan pada setiap jarak 1 km atau dipasang pada median jalan dengan jarak 0,6 meter dari marka tepi jalan terdekat. 3. Patok hektometer. Patok hektometer sama halnya dengan patok kilometer. Patok ini dipasang pada jarak 100 meter. Patok kilometer dan patok hektometer ini berfungsi untuk menginformasikan panjang jalan atau jarak dari kota tertentu. D. Perlengkapan untuk kenyamanan dan lingkungan. Perlengkapan untuk kenyamanan dan lingkungan diantaranya 1. Landscape jalan. Landscape jalan merupakan wajah, rupa atau tampilan dari karakter lahan atau tapak yang terbentuk pada lingkungan jalan.
baik yang terbentuk dari elemen landscape alamiah maupun dari landscape buatan yang disesuaikan dengan kondisi lahan. 2. Peredam kebisingan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, peredam kebisingan ini bisa berupa bangunan seperti yang bisa kalian lihat pada gambar ini, atau bisa berupa pohon-pohon besar yang ditanam di kanan kiri sepanjang koridor jalan. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga kalian selalu termotivasi untuk menggali kembali materi dari sumber-sumber yang lainnya. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.